Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM Corvus, tapi saya baru aja update ya, dan ini di versi stabil dari Corvus Unofficial Dark Elixir ya. Di sini versi 10.5 stabil, dan di sini versi kernelnya tetap sama di Eagle versi 13. Jadi untuk dari ROM sebenarnya sih memperbaiki bug aja dari versi sebelum-sebelumnya sampai versi stabil ini memperbaiki bug, dan untuk performa di game sebenarnya sama aja karena kernelnya sama dan config performanya juga sama aja guys. Jadi untuk performa di game sama-sama enak, sama aja untuk performa, cuma beda mungkin dari bug bawaan ROM dan dari interface juga ya, karena versi jadul yang lama 5.5 7.5 itu kan interface-nya agak sedikit berbeda, icon-iconnya juga. Oke guys, jadi gitu. Sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat update di ROM Corvus ya. Dan mungkin ini yang di versi akhirnya untuk di Android 10 ya. Karena ini versi, kita masih pakai Corvus. Dan ini versi yang 9.5 endgame unofficial ya. Dan ada updatean lagi di versi stabil ya, di versi 10.5 ya. Dan next kita akan cobain yang Android 11, cuma satu-satu dulu ya. Jadi saya pengen cobain semuanya, cuma kita sabar satu-satu dulu. Oke, nanti kita akan coba tes. Oke, dan di sini kita masih pakai 9.5 dan saya sudah ganti ke kernel Agni Old Camp ya, Agni stabil di versi 13.9. Dan di kernel ini menurut saya sih kalau buat daily sih lebih hemat ya daripada di Eagle, karena ini bukan versi OC, versi stok. Tapi kayaknya agak kurang cocok ya kalau di Corvus yang unofficialnya pakai kernel Agni, nggak tahu kenapa. Kayaknya sih mungkin ya bentrok antara config bawaan ROM dan config dari Agni kernelnya ya. Jadi agak kurang cocok pakai kernel Agni di ROM Corvus ini. Dan lebih cocok kalau kalian mau hemat baterai pakai kernel Panda aja, ataupun dibiarin aja bawaan kernelnya juga bagus sih sebenarnya. Bagusnya buat game ya, bukan buat hemat baterai guys. Oke, dan di sini sih kita sudah liatin ya sebelumnya di review perbedaan dari bawaan ROM dari versi-versi sebelumnya juga. Dan kita akan nanti kita liatin apa sih perbedaannya di versi stabil ini. Kalau saya lihat sih dari versi awal 5.5, 6, terus 75, terus 9.5 sebenarnya untuk performa game sama aja ya. Cuma bedanya memperbaiki bug ROM aja, karena performa kayak config performanya itu sama aja tetap dipakai, dan kernelnya tetap sama, kernel di Eagle bawaannya di Eagle 13 OC. Oke, dan di sini sudah lebih enak daripada versi sebelumnya. Sudah ada VSUM Lock, app locker sudah ada dan normal semua ya. Jadi sudah mulai stabil sih di versi ini. Dan kita akan coba ganti ke versi 10.5 stabil. Jadi kalau kalian dari versi sebelumnya kayak saya 9.5 mungkin bisa langsung update timpa aja. Dan kalau kalian dari versi ROM yang lain, custom ROM yang lain, kalian harus clean flash, dan jangan lupa flash firmware-nya juga kalau bisa ya. Kalau kalian belum pernah update firmware, sekalian aja update firmware-nya guys. Oke, dan di sini saya sudah install Magis dan kameranya nggak ada masalah ya. Stabilitas gambarnya sudah aman, nggak ngebug. Di sini Magisnya kita install manual bawaan ROM tanpa Magis ya. Jadi kalau kalian mau pakai Magis, install sendiri manual. Dan kita akan coba masuk di TWRP via Magisnya ya, biar hemat tombol, kasihan ya. Untuk di Magis sendiri saya pakai unlock grafik PUBG karena saya ngegame PUBG guys. Oke, kita langsung aja masuk TWRP dan kita flash customer ROM, kita update ya. Oke guys, jadi kita sudah masuk di TWRP, dan di sini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya. Dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM kernel Magis samain aja TWRP-nya ya. Dan biar kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil, nggak ada masalah. Oke, dan cara mau ganti TWRP atau update-nya bisa lihat di deskripsi aja, mudah banget caranya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa cari dulu file darinya, dan ini file dari Corvus 10.5 stabil Dark Elixir ya. Dan ini versi unofficial ya.
Dan saya perhatikan di sini filenya itu ukurannya 1 gigaan ya. Jadi saya kira ini sudah include gaps. Jadi biasanya kalau custom ROM yang file size-nya 800, 700, kalau yang file segitu 700, 800 biasanya nggak include gaps ya di bawah 1 giga. Dan setahu saya dan pengalaman saya juga yang versi ROM-nya 1 giga ke atas, custom ROM kayak gini itu AOSP biasanya sudah include gaps, jadi nggak perlu flash gaps lagi ya. Dan di sini sudah include gaps seharusnya karena dari file size-nya juga 1 gigaan. Sini kita update cuma WebCC Dalvik aja. Kalau kita ganti ROM kita clean flash ya, wajib itu guys. Oke, dan kita cari sekarang filenya 10.5 dan kita langsung flash ya. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini lagi jalan Corvusnya guys, 10.5 wire. Dan kita tinggal tungguin. Jadi sebelum kalian coba, kalian bisa coba ekstrak dulu file ROM-nya ya, buat jaga-jaga. Biar kalau misalkan error kan kalian tahu ya sebelum kalian flash. Karena kalau misalkan kalian sudah clean flash, kalian sudah wipe, ternyata filenya korup atau error kan panik sendiri nanti guys ya. Oke, kita tinggal tungguin aja. Oke, dan di sini prosesnya Magisnya ke install lagi ya, karena di versi sebelumnya kan kita sudah flash Magis, jadi otomatis ke install lagi Magisnya ya. Tapi kalau kalian clean flash, Magisnya nggak include gini guys, ini karena versi sebelumnya sudah ada Magis, jadi kayak ke replace kayaknya ya. Dan begitu selesai kita nggak perlu flash gaps lagi harusnya karena file size-nya 1 gigaan ya. Jadi kita tinggal reboot sistem dan kita tinggal tungguin, mudahan sih beneran ini sudah include gaps ya guys. Oke, kita tinggal tungguin sekarang guys. Mudahan aman, nggak ada kendala. Oke, sudah masuk bot animasi dan sudah sukses ya. Buat yang mau ambil bot animasi nanti saya cantumin di deskripsi dari Corvus 10 ini ya, Corvus OS Android 10. Oke guys, jadi ini sudah sukses ya, sudah masuk home screen dan gapsnya juga memang terinstall dan ini memang include gaps ya. Oke, sekilas kita lihat di sini perbedaan dari aplikasi, mungkin ada radio ya, sebelumnya nggak ada radio, perasaan saya sih mungkin ya. Dan Magisnya tetap terinstall. Di sini kita pakai sebelumnya Magis 21.4 untuk modulnya. Oke, kayak gitu. Dan kita cobain yang lain ya. Kita lihat dari status barnya sebenarnya sama aja sih, nggak ada perubahan ya. Perekam layarnya dari status bar, layar tetap sensitif. Kita buka setelan tentang ponsel versi Android dan 10.5 stabil, kernelnya pakai di Eagle ya, tetap pakai di Eagle kernel guys. Untuk kernelnya tetap pakai di Eagle versi Clang version ya, di Eagle 13 mantep. Layarnya sensitif tetap, sistem opsi developer harusnya sudah lebih baik manajemen RAM-nya ya kalau di versi yang terbaru, versi stabil ini. Di sini ada Xiaomi parts-nya di luar ya. Kalau di versi lamaan itu Corvus parts. Dan untuk reference layarnya harusnya sama aja, nggak ada yang beda ya kalau dari reference layar. Dan di sini nggak pernah ngebug juga di bagian status bar. Kita lihat juga dari keamanan face unlock, app locker sebenarnya sama aja ya, nggak ada yang berubah, sama aja di sini. Kita buka kamera juga harusnya sih nggak masalah ya. Stabilitas gambar tetap ada. Dan ini pakai kernel yang versi OC dari di Eagle ya, di Eagle 13. Next kita akan coba cas dan kita tes buat game juga pastinya guys. Oke, galeri ada 2 ya ternyata. Galeri 2. Kayaknya penambahan galeri nih. Oke, kayak gitu doang. Untuk awalnya ROM ini nggak terlalu banyak aplikasi ya, walaupun include gaps nggak terlalu banyak aplikasi yang dipakai.
Dan saya rasa ini sudah lebih baik dari versi 9.5 karena ini versi stabilnya guys. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu doang review singkat dari Corvus OS 10.5 stabil ini ya. Dan buat yang mau cobain juga bisa, bebas ya. Oke, buat yang mau cobain dari ROM yang lain bisa clean flash dan jangan lupa update firmware, sekalian cek filenya, ekstrak dulu, kita jaga-jaga buat error atau enggaknya ya. Oke guys, jadi gitu doang review singkat. Yang buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.